Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ayat-ayat dalam surat Ad-Duha ini memiliki hubungan erat dengan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan pekan yang lalu kita membicarakan tentang peristiwa bagaimana para murdi'at, wanita-wanita yang mencari kesempatan untuk mendapatkan anak susuan, menawarkan jasa mereka yang datang dari Bani Sa'ad, menolak Muhammad ibn Abdullah karena keyatiman. Sampai di sana cerita kita kemarin. Tak seorang pun yang mau mengambil Muhammad. Alasannya adalah yatim. Apa dugaan mereka? Apalah daya orang istri yang menjadi ibunya tanpa suami, dan seberapakah pedulinya seorang kakek. Sedangkan para wanita yang datang ini dengan jujur mengakui bahwa mereka mencari tambahan untuk menawarkan jasa demi untuk kehidupan mereka. Ya, secara rasional, realistis, para wanita itu tentu wajar menolak anak susuan kalau yatim. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang Quraisy mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibiarkan terlunta-lunta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa makna wadda'a? Ay taraka. Ma tarakaka rabbuka ayyuhar rasulul karim. Wahai Rasul yang mulia, Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu. Di peristiwa yang seperti ini pernah terlontar oleh kaum musyrikin ketika terputusnya wahyu atau terhentinya wahyu sejenak kepada Nabi. Mereka katakan bahwa Tuhan Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu, wahai Muhammad, tidak pernah meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak pula membencimu. Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dibiarkan oleh Allah dan tidak pernah dibenci oleh Allah. Jangankan setelah membawa risalah. Bawa risalah pada umur keberapa? Umur 40 tahun. Orang-orang Quraisy, kaum musyrikin,
berkomentar ketika wahyu terhenti sejenak, Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ma wadda'aka rabbuka." Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Buktinya apa? Jangankan setelah memikul risalah, bahkan sebelum engkau memikul tugas kerasulan pun, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkanmu. Apa buktinya? Buktinya, alam yajidka yatiman fa'awa. Itu bukti. Bukankah ia mendapatimu? Mendapati itu bukan berarti bertemu setelah hilang ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mengawasi. Artinya, ketika kondisimu secara realitanya berada dalam keadaan yatim, fa'awa, bukankah ia yang memberikanmu tempat bernaung? Wa wajadaka dhallan fahada, dan kamu dalam keadaan belum mendapat petunjuk, mencari berbagai solusi bagaimana jalan keluar dari kejahilan yang sedang menyelimuti masyarakat Makkah itu. Patung yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar mereka sembah. Rasulullah gelisah melihat itu. Jadi jangan dikatakan makna dhallan di situ tersesat dari jalan yang benar setelah bertemu dengan kebenaran, bukan. Di makna sesat di situ bukan berarti menyimpang dari jalan yang hak. Di setiap orang yang belum ada turun hidayah kepadanya, pada hakikatnya adalah dhal. Kenapa? Belum ada tuntunan yang akan diikuti, belum ada jalan yang lurus yang terbentang untuk ditempuh. Itu dhal namanya. Jangan samakan, oh jadi Nabi pernah sesat pula ya. Jadi berhati-hati memahami. Jadi makna dhal di situ yaitu belum ada hidayah turun karena beliau belum lagi diutus menjadi Rasul. Syariat belum turun. Wahyu belum turun. Nah, siapa yang memberikan hidayah? Allah. Itu pertanda bahwa kamu tidak pernah dibiarkan. Tidak pernah ditinggalkan. Wa wajadaka ailan. Dan kamu ditemui dalam keadaan apa? Dalam keadaan susah, dalam keadaan kekurangan. Siapa yang memberikanmu kecukupan, kekayaan, setelah sebelumnya kamu hidup dalam tanggungan orang dari satu tangan ke tangan lainnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Jadi di samping ini adalah sebagai pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan nabinya, tidak pernah membenci nabinya. Ini juga cuplikan sejarah perjalanan hidup Nabi, bahwa beliau mengalami hidup yang sulit dalam keadaan yatim. Tapi ada suatu hikmah yang bisa diambil. Hampir setiap pemimpin besar itu hidup memulainya dengan kesulitan. Hampir semua. Ya kalau tidak semua, hampir. Mayoritas tokoh besar itu
hidup dengan segala kesulitan dan harus menjalani perjuangan yang berat. Tapi saya heran hari ini, mengapa banyak orang tua tidak mau melatih anak-anaknya hidup dengan perjuangan. Orang tua hari ini lebih cenderung memanjakan, bahkan mencuci piring cie sedap. Ekolah cerita mencabut rumput di laman ya. Di piring sudah makan saja. Nanti setelah dia dewasa, dan laki-laki lah punya tanggungan jadi anak mama aja. Yang wanita, kecil orang kaya dulu jadi emak orang. Ini perangai serupa anak-anak aja. Orang tua sering kesal kalau sudah seperti itu, padahal itu buah didikan mereka. Cok orang tua bilang, anglah gadang modeko. Inya nanyo berangi, tidak tahu mana diberanginya dirinya surang. Itu buah dari pendidikannya. Nah, mau tidak kita belajar dari sejarah? Belajar dari sejarah Nabi kita. Kalau memang kita meyakini beliau adalah uswatun hasanah, tauladan yang baik. Nah, karena itu perjalanan hidup Nabi adalah mithaliyah, adalah model mestinya. Idola kata anak sekarang. Bagaimana beliau menjalani kehidupan yang rumit dan berat. Walaupun di dalam cerita atau kisah yang kita sampaikan pada pertemuan pekan yang lalu, akhirnya beliau diambil oleh Halimah yang dikenal dengan Halimatus Sa'diyah. Dikarenakan tidak ada lagi anak yang bisa disusukan. Seluruh wanita yang satu rombongan sudah mendapatkan anak susuan, hanya dialah yang tidak. Bahkan ketika dia ingin kembali mengambil Muhammad, suaminya pun tidak mendorong. Dah Alik, tidak perlu engkau terbebani pula. Ya kalau kita pulang tidak bawa anak susu, ya tidak apa-apa. Dan tentu kita tidak salahkan suaminya dan Halimah. Dia sudah menceritakan bagaimana beratnya kondisinya. Bahkan air susunya saja tidak mencukupi untuk anaknya yang satu orang. Dan keadaan keluarganya bukan pula berkecukupan. Kita tahu bagaimana tunggangan yang dia pakai untuk datang ke Makkah tertinggal oleh tunggangan orang lain. Anaknya yang rewel menangis sepanjang malam, membuat mereka tidak tidur di perjalanan. Suasana letih seperti itu dihadapkan dengan keadaan tak seorang pun bayi yang bisa dia dapat untuk disusukan, sehingga dia bisa mendapatkan imbalan jasa dari menyusu. Ini kondisi yang berat. Dan jarak perkampungan Bani Sa'ad dengan Makkah bukan jarak yang dekat, tapi puluhan kilo. Mereka harus menempuh perjalanan yang berat kala itu. Jadi jangan bayangkan seperti jalan yang ada saat ini. Jemaah rahimakumullah.
Tapi karena merasa tidak nyaman semua orang pulang membawa bayi untuk disusukan, sedangkan dia satu orang yang hampa tangannya, kembalilah dia. Tapi dengan harapan yang tidak ada. Dia tidak bisa membangun harapan apa-apa, sebagaimana wanita-wanita lainnya yang mendapatkan bayi dari anak bayi yang punya bapak, punya saudara, punya keluarga yang utuh. Sedangkan yang diambilnya sekarang adalah anak yatim. Tentu dia tidak bisa berharap penuh kepada seorang ibu. Dan seberapalah perhatian seorang kakek. Karena itu apa jawaban setiap para wanita ketika ditawarkan Muhammad? Apalah daya ibunya, seberapalah perhatian, ma fa'ala jadduh. Sebenarnya apalah perhatian kakeknya itu. Tapi dibawanya juga. Namun di awal perjalanan pulang, ketika dia telah mengambil Muhammad, di sinilah mulai ada keanehan. Tunggangan yang lemah, yang semulanya tertinggal oleh tunggangan-tunggangan yang lainnya menjadi kuat, bahkan jalannya begitu cepat. Air susunya setelah diminum oleh Muhammad ternyata mengenyangkan pula anaknya. Dan selama perjalanan menuju Makkah, mereka tidak pernah tertidur karena kerewelan putranya. Semenjak Muhammad menyusu dengannya, anak tersebut tertidur nyenyak dan mereka nyaman malam. Sehingga mulailah terasa oleh Halimah dan suaminya, ini ada sesuatu pada anak ini. Akhirnya itu menguatkan hatinya untuk kembali dengan apa? Dengan harapan agar anak yatim ini membawa kekahan. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kisah tersebut. Ketika Halimah telah membawa Rasul, di saat Muhammad mulai menyusu, dia menjadi puas dan kenyang, dan termasuk saudaranya, yaitu anak Fatimah, anak Halimah yang merupakan saudara sepersusuan Nabi. Kemudian keduanya tertidur dengan lelap. Bahkan dalam perjalanan mereka tidak ada menikmati tidur karena kerewelan anak yang tidak cukup dengan air susu. Akhirnya Halimah bertanya-tanya, apakah yang mempengaruhi? Keyakinan orang selama ini hal-hal seperti itu mungkin karena pengaruh syaitan. Tetapi Halimah yakin, kalla wallahi ma lisyaitan alaihi min sabil. Tidak mungkin anak yang seperti ini bisa dikuasai oleh syaitan. Inna libni, ketika dilaporkan situasi seperti itu, pernah dilaporkan kepada Aminah binti Wahab, hal-hal yang peristiwa yang aneh-aneh terjadi. Kata Aminah, anak saya tidak mungkin dijangkau oleh syaitan. Kenapa Aminah, ibu Nabi, yakin bahwa putranya tidak mungkin dijangkau oleh syaitan? Kenapa? Saya tidak pernah ketika hamil merasakan seringan itu. Ummul Mukminin, Ummu Rasulullah, ibu Rasulullah Aminah binti Wahab, ketika hamil tidak merasakan seperti orang hamil, ringan sekali. Karena itu tidak mungkin. Nah, peristiwa demi peristiwa itu terjadi
Halimah Sa'diyah hidup di dalam berkecukupan, binatang ternaknya berkembang biak. Tetapi itu tidak berarti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup nyaman senang-senang saja, membiarkan ibu susunya, saudaranya dan ayah susunya bekerja begitu saja. Rasulullah ikut menggembalakan. Bahkan ketika suatu kali tiba saatnya masa penyusuan itu, biasanya 2 tahun dan berbagai macam kembali, Halimah seperti keberatan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya Aminah. Saat anak orang lain sudah dikembalikan, Aminah enggan. Karena itu dia meminta agar Muhammad tetap bersamanya.